Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu pejabat dan pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta para undangan. Selamat datang di acara pelepasan Purna Bakti Bapak Rahmat selaku Kepala Bidang Agama di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet. Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan yang kami hormati segenap pejabat dan pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul pada siang hari ini di tempat yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum acara dimulai, perkenankan saya menyampaikan susunan acara kita hari ini. Pertama, kita pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan kesan pesan, dilanjutkan kembali dengan penyerahan kenang-kenangan, doa, kemudian ramah tamah, dan diakhiri dengan penutup. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, marilah kita buka acara kita bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara akan kami lanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Deputi. Kepada Bapak Surat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang saya hormati senior saya ini Pak Rahmat dan rekan-rekan semuanya, juga Ibu, selamat datang Bu. Hari ini kita bersama-sama untuk mensyukuri ya nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya kepada Pak Rahmat yang telah berhasil menjalankan tugas sebagai abdi negara selama 36 tahun. Saya kira waktu yang tidak sedikit ya. Jadi mungkin nanti saya persilakan Pak Rahmat menceritakan sedikit pengalamannya ya, terutama pada saat beliaunya mengabdi di lingkungan kantor kepresidenan, khususnya di Binagra maupun di yayasannya presiden yang kedua. Jadi saya kira ini yang kelima kalinya ya kita hadir di ruangan ini untuk melepas sahabat kita, teman kerja kita untuk memasuki masa Purna Bakti ya. Masa yang istilahnya ini masa menikmati ya hari-hari yang mungkin yang selama ini disibukkan dengan kegiatan, dengan aktivitas yang tidak bisa dihindari. Nah, nanti pada saat Purna Bakti kemungkinan besar kita akan bisa lebih longgar waktunya ya. Walaupun saya yakin Pak Rahmat pasti nanti akan ada kegiatan, tidak pasti saya yakin. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih nih Pak Rahmat atas segala bantuan pemikiran, tenaga ya, sumbangan tenaga yang sekian lama diberikan kepada kita semua, khususnya di Kedeputian PMK. Jadi saya sebetulnya bersama-sama dengan Pak Rahmat sudah cukup lama, mulai di Biro Indak ya, di Deputi Pemerintahan tahun 2004 ya. Dulu sebetulnya waktu saya di Binagraha, Pak Rahmat masih di yayasan ya? Di Sipan ya, tahun 98. Jadi cukup lama saya mengenal Pak Rahmat dan saya cukup kagum lah ya dengan Pak Rahmat yang kegiatannya, aktivitasnya membantu di lingkungan kepresidenan, memiliki integritas dan khususnya
jaringan kerja yang cukup luas. Jadi mungkin nanti Pak Rahmat bisa sharing ke teman-teman yang masih muda-muda ini ya, mungkin bisa ada satu pelajaran hikmah yang bisa kita ambil. Kemudian saya atas nama teman-teman mengucapkan permohonan maaf ya, mungkin atas selama ini, khususnya saya sebagai pimpinan di sini mungkin kurang memperhatikan apa yang mestinya diharapkan oleh Pak Rahmat selama ini. Tapi yang jelas kita semua, khususnya diri saya, memiliki niat bahwa apa yang kita lakukan itu adalah karena kebersamaan, karena kita saling memerlukan, saling melengkapi. Jadi sekali lagi untuk semua pemikiran, tenaga selama ini kami ucapkan terima kasih, dan kami semua berdoa semoga Pak Rahmat selalu diberikan kesehatan ya, dengan aktivitas barunya nanti, dan tentu saja persahabatan kita akan tetap terus ya, walaupun keberadaan Pak Rahmat sudah tidak di lingkungan kantor Sekretariat Kabinet, tapi silaturahmi kita harus tetap berjalan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Juga untuk Ibu, lupa saya, terima kasih Bu atas kesabarannya mendampingi Pak Rahmat sehingga Pak Rahmat juga bisa membantu kami dengan maksimal. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deputi atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Rahmat kepada Pak Rahmat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Surat, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang pada hari ini kita bisa berkumpul di sini sebagai rasa syukur kita. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Surat bahwa saya telah memasuki masa generasi, dan dalam perjalanan 36 tahun ini alhamdulillah sangat banyak suka dan duka yang saya alami di lingkungan kita. Tentunya semua itu kita ambil hikmahnya, Pak. Tadi juga Bapak menyinggung bahwa mungkin nanti kita akan berbagi pengalaman yang baik, tentu akan kita coba untuk ambil hikmahnya, dan yang kurang baik tentunya akan kita jadikan pengalaman agar tidak terulang lagi. Saya sedikit cerita aja Pak, dongeng aja Pak. Saya masuk di lingkungan Seknek ini tahun 80, itu bulan Maret ya, 80. Alhamdulillah dulu itu saya pernah masuk dengan honor hanya Rp5.000. Tanpa tes. Tes Pak. Honor Rp5.000 selama 3 bulan Pak. Setelah itu masuknya tanpa tes. Pegawai. SK-nya. Ada kenaikan B26.000. Ya mungkin untuk sekarang tidak ada nilainya ya. Pada waktu itu masih Pak Darmono. Kemudian dengan kondisi itu dulu jemputan juga belum ada Pak. Jadi masih jalan kaki ke lapangan Banteng, karena terminal busnya di lapangan Banteng Pak. Dari sana baru kita ke rumah. Dulu yang seangkatan sama saya alhamdulillah Pak, kalau yang level pimpinan sekarang ini di antaranya Pak Lamrok, itu satu angkatan 80, ada Pak Fatah, Pak Agus tahun 80. Cuma saya ada kesalahan Pak, saya cuma sampai di eselon 3 karena keseringan cuci tangan Pak, jadi garis tangannya berubah Pak. Bisa. Sabunnya sabun colek. Terlalu kasar. Iya. Ke bawah semua. Iya. Jadi dulu itu saya cuci kaki enggak Pak? Hanya dengan ijazah SMA Pak, karena waktu itu di sini belum bisa menerima yang teknik Pak, teknik sipil. Saya kuliah di teknik sipil, saya masuk SMA bareng sama Pak Temon. Pak Temon itu satu bagian sama saya Pak di bagian Telkom dulu Pak, termasuk Bu Puji. Saya waktu itu ditugaskan di persidangan ngurusin sound system sampai
Ya pengalaman gak enaknya Pak, pernah jatuh Pak dari pelafon Pak, narik kabel. Narik kabel jatuh dari pelafon, kebetulan di ruangannya Irjen Bang Pak. Ya kena karpetnya agak tebal jadi nggak terlalu pengaruh gitu Pak ya. Itu suka dukanya Pak. Tapi alhamdulillah setahun kemudian salah satu pimpinan kami Bapak Hedianto almarhum itu manggil saya Pak, kamu ini kuliah di teknik tapi yang kamu kerjakan di persidangan itu bukan teknik sipil, itu elektro. Nah, bagaimana kalau kamu ikut saya? Akhirnya saya ditarik oleh beliau menangani pekerjaan beliau Pak. Jadi saya dua tempat, struktural dan non struktural. Struktural tadi yang strukturalnya saya di biro umum, tapi yang non strukturalnya saya di yayasan. Nah di sana alhamdulillah Pak, alih ilmu yang saya dapat di teknik sipil bisa dipakai di sana. Saya setahun kemudian diangkat sebagai direksi Yayasan Darmais, Purnabakti Pertiwi, ada beberapa yayasan. Ya alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Dari yang selama saya jalani, alhamdulillah perjalanan waktu semuanya menambah wawasan dan pengalaman tentunya Pak. Nah, hal ini mungkin sebagai masukan untuk adik-adik yang baru masuk ya, bahwa semangat itu harus kita pupuk sedemikian, karena pada umumnya tidak ada orang yang langsung jadi Pak, pasti dari bawah dulu. Cuma dengan pengalaman yang saya alami selama ini mungkin dari segi pendidikan bisa diutamakan. Paling tidak sekarang ini kan kalau dulu SMA itu sudah lumayan Pak. Kalau sekarang kelihatannya S1 juga masih kurang ya Pak ya. Nah, mungkin nanti bisa tingkatkan dengan pendidikan yang lebih baik sampai dengan ke tambah doger Pak. Pendidikan yang S2 atau S3-nya. Mungkin juga nanti di dalam perjalanan Siapa sini? Kita berkarya di sini tentunya tidak semuanya mengalami hal yang manis. Pasti ada hal-hal yang menjadi pengalaman kita yang baikkan enak, protokol tapi kita. Jangan itu mematahkan semangat kita. Tetap kita semangat karena hidup itu memang ada masalahnya. Ya, seperti Pak tenang aja. Dulu alhamdulillah Pak. Tenang aja. Waktu saya Tuh. di Binagraha itu masa kejayaan. Dadah. Masa kejayaan. Kembali ke sini tahun 2003 sama Pak Herman di bawah Pak di basement dengan tempat yang gelap. Iya. Remang-remang Pak ya? Pak Surat, saya sangat terima kasih Pak. Bapak sangat memperhatikan sampai saya bisa dapat eselon 4, bahkan sampai dengan eselon 3 sekarang ini Pak. Itu sangat terima kasih karena itu semua tidak lepas dari perjalanan Pak Surat tentunya Pak. Kemudian juga saya ingin mengulang kemarin waktu pelepasan Pak Hari, beliau menceritakan bagaimana para pemimpin terdahulu di Binagraha memberikan motivasi kepada karyawan dengan hal-hal yang baik. Tapi saya mengambil hikmah dari Pak Surat tadi Mbak. Ada 3 hal yang selalu saya ingat yang Bapak selalu tekankan, bahwa yang pertama adalah kita selalu harus berpikir positif. Nah, dari hal ini tentunya akan banyak hikmah yang kita ambil. Karena pada saat kita menyampaikan sesuatu dengan positif, insya Allah akan kembali dengan yang baik juga kan. Tapi sebaliknya kalau kita menyampaikan yang negatif, itu lebih banyak lagi nanti kembali yang negatif Pak. Sebagai contoh mungkin, ya mohon maaf, kalau kita menunjuk dengan jari, 1 jari ke depan, misalnya dengan kata-kata yang kurang baik, itu 4 jari kembali ke kita Pak. Nah, jadi itu yang jadi kalau kita memberikan kebaikan, insya Allah akan kembali yang baik itu beberapa kali dari yang kita berbuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin Pak Surat selama ini menekankan untuk bahasa Jawanya, mungkin saya orang Batak jadi agak kurang pas. Selalu bilang guyub. Nah, kita harus ada kebersamaan, harus bersatu. Nah, dengan kebersamaan itu tentunya seberat apapun pekerjaan itu akan kita bisa selesaikan dengan baik. Kita bisa bekerja sama, berkoordinasi, saling mengisi tentunya Pak ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang lebih penting lagi adalah kita harus punya network. Jadi kita harus bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang tentunya akan memudahkan segala kegiatan kita. Nah, ini mungkin untuk generasi yang baru bisa dijadikan catatan sebagai pengalaman untuk bisa lebih baik ke depannya. Itu yang selama ini alhamdulillah Pak.
Kemudian mungkin saya melapor ke Bapak di sini bahwa kemarin Pak kami sudah menyelesaikan semua administrasi kepegawaian, kami sudah ke Taspen. Alhamdulillah Pak, ternyata pas generasi saya agak lumayan dapatnya Pak. Dari Taspen dapat 60 Pak, 60 juta. Alhamdulillah. Kemudian dari koperasi juga ada perhatian. Alhamdulillah. Nah, kemudian pada saat pelepasan kemarin Pak, saya belum sempat lapor ke Bapak, tapi ini saya bawa Pak. Apa itu? Saya dapat dari Mensesnek Pak. Ini, alhamdulillah. Oh, Ya. 17 Agustus. Iya Pak. Ya. Lahirnya 17 Agustus. Iya. Iya. Ulang tahunnya tiap tahun nih. Ini yang dari Saskap. Jadi alhamdulillah Pak, mulai tahun ini Pak ada perhatian dari pimpinan bahwa setiap yang pensiun ada biaya penghargaan. Alhamdulillah. Mau sekarang. Ada pensiun nanti. Iya. Ternyata baru udah pengen ya udah kalau mau. Satu lagi foto kenangan. Ini hanya tambahan aja Pak, mungkin nanti akan jadi pengalaman buat teman-teman Pak. Ada Pak hal-hal Rahmat yang tuh punya banyak ini jam terbangnya tinggi. Dulu Pak yang apa itu waktu sama aja ya. Nah, maaf tadi saya lupa Pak, waktu saya masuk itu Mensesneknya masih Pak Ismail Saleh Pak. Masih Pak Ismail Saleh. Seskap kali Pak. Iya. masih Pak Ismail Seskap Saleh. kali Pak. Iya. Seskap. Banyak yang nggak tahu nih. Makanya. Lahir. yang kemudian ini Pak, di sini masih daftar rimanya itu masih sekian Pak, 21.000 Pak. Iya. 21.000. Tahun 80 nih. 80 ya. Pada belum lahir ya. Mbak Ita masih angin ya. Masih angin. Bibit masih di awang-awang. Iya. Nah ini yang SK pensiun saya yang di bawah ini Pak. Ya alhamdulillah. Tapi sekarang udah lebih bagus Pak perhatian pemerintah. Di sini saya nanti dapat pensiun kalau yang tercantum di sini pensiun pokoknya. Mbak Tiga kan? Tapi terimanya 4,4. Jadi nggak perlu khawatir nanti pada saat pensiun kelihatannya akan lebih lagi karena kebijakan dari Menpan kan katanya dibayar sekaligus minimal 1 miliar ya. Wah. Sip. Nggak kayak di depan ya. Sekaligus Pak. Langsung ya. Iya, jadi bisa dipakai buat modal usaha. Nah tadi Bapak juga menyinggung mengenai kegiatan saya di sana Pak. Alhamdulillah seperti saya bilang tadi bahwa kita tidak bisa hanya berpatokan kepada satu tempat. Kalau kita hanya mungkin berkiprah di sini, memang di sini yang utama, tapi tetap kita harus punya kegiatan yang lain yang tentunya juga mendukung kegiatan kita di sini Pak. Nah, ini hanya sedikit pengalaman aja Pak. Saya alhamdulillah terakhir waktu di yayasan saya ditunjuk oleh beliau dan di sini semuanya saya yang paling rendah Pak. Kenapa? Hanya saya yang muda Pak, yang lainnya dokter semua Pak. Ini tahun 93 ya. Nah, betul. Namanya Pak Arto asli loh nih, asli. Namanya Pak Rahmat di nomor 11. Nah, Paling atas Pak Sigit Arjo Yudanto. Terus ada Profesor Dr. Ismi Bambang Suwindro, ini siapa? Apa itu? Pada Dirjen ya? Oh, Dirjen Pendidikan Tinggi ya? Iya Pak. Nah, ini Pak Paling Apitupulu bos saya nih. Iya Pak. Wakil Ketua BPT. Iya. Alhamdulillah. Nah ini sebetulnya kan Pak Rahmat titelnya cuma BBA loh Pak. Iya. Kalau penyanyi ABBA. ABBA. Tapi masuk di sini. Nah ini loh. Ini ya. Tadi saya ini Apa lah IBBA? Coba lagu hitnya apa? apa masuk ijazah SMA kan Pak? SMA, Pak, ya. Ini yang saya banggakan. Jadi Pak Zaman Rahmat remajanya luar bareng biasa. saya, Pak Surat Bisa tuh. masuk Jadi di tengah-tengah orang-orang top ini. Bener ini BBA nih. Ya kan? Betul. Kalau yang lagu Cikitita tuh ya BBA. Ya, jadi ini luar biasa ya. Mungkin ada yang lain Pak. Karena saya pernah Iya. file-filenya Pak Rahmat. Makanya, ini seperti saya hanya bawa sebagian Pak. Ini yang oleh Pak Harto, kemudian ini yang
Nah, saya sebagai direksi Pak di sana Pak. Sebagai Yayasan direksi Purna Bakti. Purna Bakti Pertiwi yang nanti di Darmais Pak. Alhamdulillah. Pak Harto tuh presiden kedua loh, tahu nggak? Tahu Pak, repotnya ini adalah Pak Harto. Pak. Jadi mungkin di sini saya perlu ada sedikit penekanan bahwa jangan ada pengelompokan bahwa wah Pak Rahmat generasi pada saat Pak Harto, jangan. Karena kita di sini semua melayani presiden. Jadi jangan ada istilah orangnya Pak Harto, jangan. Karena semua kita di sini melayani semua presiden. Mau siapapun presidennya tetap kita pegawai seknek. Nah, jadi jangan ada istilah orangnya Pak Harto, orangnya Pak Habibie atau orangnya Pak SBY, jangan ada istilah itu. Kita semuanya sama melayani semua presiden yang pemerintah pada saat itu. Ya. Ini kakak beradik. Iya. Nah, ini foto ini jarang yang punya Pak. Kebetulan saya dapat Pak. Ini pada waktu Pak Harto mendapat bintang Jenderal Bintang 5. Iya. Jenderal besar. Dan ada tanda tangan dan ininya. Pak Harto dan Pak Nasution. Pak Setia. Ya. Ini tahun 97. Iya. 97. Oh iya. Jadi pada waktu itu mungkin ada suara-suara Pak bahwa teman-teman dari Binagraha ini kelihatannya kok pendidikannya terbatas, mungkin kemampuannya juga terbatas. Ya itulah Pak hal yang sering jadi masalah. Ini Pak Rahmat masih muda nih. Nah, itu di Cendana. Nah ini saya waktu itu sebagai iya Pak. Kayak Suryati. Ayo Pak Rahmat. Ini Masih realis muda. pembangunan pasar kanker Darmais Pak. Ini marketnya, ini para dinamotor, ini mentesnya. Ini mesti ditunjukin nih. Yang muda-muda nih. Ini. Kayak Suryati nih. Oh iya. Bohong ya. Pak Suryati kayak Pak Rahmat. Apa dia duluan? Iya. Alhamdulillah. Nah ini. Jadi ada fotokopinya ya. Nah ini kegiatan almarhum Ibu Tin, tidak semua orang tahu Pak bahwa beliau itu ke proyek itu benar-benar langsung turba ke lapangan. Nah betul, nggak hanya di ngasih perintah di belakang, enggak. Supaya semangat. Nah, belusuan ya. Ya. Jadi jangan suka ke pasar saja nih ke proyek-proyek. Nah, ini pasukan direksi Pak, yang pimpinan seperti Pak Hedianto. Nah ini orang dari PU. Ya. Kayu. Ini Pak Brito Pak. Ya kalau biar kelihatan. Iya. Iya. Kak, Pak Joko. Jadi Kelamaan. apapun yang kita lakukan tentunya tidak lepas dari perhatian pimpinan, dan alhamdulillah selama ini ada apresiasi dari pimpinan Pak. Jadi ini saya bawa sebagian Pak, mungkin hanya sebagai penambah semangat teman-teman nanti untuk bekerjalah dengan baik tanpa ada satu keinginan untuk target mendapatkan sesuatu yang lebih. Pasti pimpinan akan memperhatikan itu. Jadi tanpa kita minta pun insya Allah akan ada perhatian dari pimpinan. Ini ada beberapa saya bawa contoh Pak. Saya ini mendapatkan dari Pak Harto, dia akan menghargai selaku direksi Yayasan Darmais ya. Darmais. Oh, ini rumah sakit kanker ya. Iya Pak, Darmais. Kemudian ini ada piagam waktu saya bangun perpustakaan nasional Pak. Perpustakaan nasional itu dari yayasan diberikan murni semuanya. Iya, bedanya hanya ada T-nya aja Pak. Iya. Iya. Tanda tangan Butin Soeharto nih. Iya.
Kalimantan apa ya? Baik-baik aja Pak. Biasa-biasa aja ya. Kita kalah sendiri. Judulnya kalah diri. Alhamdulillah ada beberapa Pak, cuma saya nggak tahu semua Pak, karena takut nanti ini juga Pak. Ini ada yang apa pembangunan apa ini yang ini Bogor Pak, IPB Bogor. Oh iya, banyak. Lihat, pas WM aja ada yang Iya. kaget, senang banget. Hah? Iya. Tasnim soleh aja tuh. Channel. Baik, jadi itu apa beberapa pengalaman yang mungkin bisa diambil hikmahnya. Saya ingin mengutip salah satu ayat dari apa Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqnal jinni wal insa illa liya'budun. Yang artinya adalah bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi apa yang kita dapatkan di dunia ini itu hanya perhiasan. Mungkin ini kebanggaan yang sementara. Tapi pada saatnya nanti begitu kita dipanggil, ini nggak ada artinya lagi. Yang akan dipertanggungjawabkan adalah amal ibadah kita. Kenapa? Karena kita diciptakan memang hanya untuk beribadah pada Allah, tidak kepada yang lain, dan tidak dilihat apa yang kita lakukan di dunia dalam arti tergantung niatnya, apakah kita berniat ibadah atau hanya untuk mencari kebanggaan. Nah, jadi semuanya akan sirna karena yang kita pertanggungjawabkan adalah ibadah kita kepada Allah. Nah, dari semua ini kita ambil hikmahnya bahwa sejauh manapun kita mengejar dunia itu ada batasnya, dan itu hanya sebatas kepuasan sesaat. Seperti ini saya dapat banyak, pada saya dapat, saya puas, tapi pada akhirnya ini masuk di lemari, nggak ada lagi. Dikeluarkan karena permintaan saya. Iya. Nah, akhirnya apa? Pada saatnya nanti kita diminta pertanggungjawabkan tentang apa yang kita lakukan. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saatnya nanti kita tidak bisa bicara lagi, tapi yang menjawab semua pertanyaan di alam kubur itu anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita. Wah, di Pak Rahmat dulu kemana jalannya, tangannya, apa yang diambil selama ini, gitu kan? Jadi kita harus bisa memotivasi diri bahwa kita punya pertanggungjawaban dua. Pertanggungjawaban yang pertama adalah di dunia. Nah, kita punya kewajiban terhadap keluarga, teman, saudara. Nah, kita harus punya prestasi. Ini prestasinya. Tapi di akhirat ini nggak berlaku lagi. Nggak ditanya, oh Pak Rahmat dapat piagam apa? Enggak. Yang ditanya adalah amal ibadahnya. Jadi kita juga harus mempersiapkan asal keseimbangan bahwa di akhirat nanti ada hal yang lebih penting lagi dari semua ini. Jadi ini mungkin seperti Pak Frat bilang tadi menjadi sharing pengalaman untuk menambah semangat yang muda-muda supaya bisa berkarya, bisa mendapatkan yang lebih dari ini. Tapi di balik itu kita harus sadar bahwa kita juga akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di akhirat nanti. Kita nggak bisa bohong, nggak bisa wah saya dulu waktu di dunia begini. Nah, tapi nanti semuanya yang menjawab anggota tubuh kita. Makanya kita ya harus ada kehati-hatian untuk saya menasihati diri sendiri juga mungkin teman-teman yang lain. Ini nih. Pada saat kita mendapatkan jabatan sesungguhnya itu amanah. Hati-hati bahwa amanah yang kita dapatkan ini akan menjadi bumerang buat kita. Jadi mudarat. Tapi kalau kita niatkan ibadah seperti tadi, insya Allah itu justru jalan kita untuk menuju surga. Jangan sampai pada saat kita menjabat ada orang minta tolong, diterima atau bagaimana. Jadi selagi tanda tangan kita masih berlaku, ya kita pakai untuk nolong orang. Kita punya rezeki juga seperti itu. Alhamdulillah Pak, saya banyak mendengar teman-teman selama ini Bapak sangat banyak membantu di lingkungan sini Pak. Alhamdulillah. Amin. Jadi ada teman-teman yang cerita ke saya, mereka minta bantuan untuk masjid atau ada keluarga yang kurang sehat. Alhamdulillah selama ini Bapak banyak membantu Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Nah, ini sudah ada contoh dari Pak Surat. Mudah-mudahan contoh-contoh yang baik ini kita jadikan pedoman kita ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Pada akhirnya mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
kepada Pak Surat, Pak Herman, Bapak dan Ibu sekalian yang selama ini telah membimbing saya dan bekerja sama dengan baik. Yang kedua, saya juga mohon maaf bila mana selama perjalanan hidup di lingkungan Setkap ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga berharap mungkin nanti seperti Pak Surat bilang, ada saatnya kita bertemu di kesempatan yang lain, kita bisa bersilaturahmi dengan baik, dalam arti tidak ada satu batasan yang wah sudah pensiun kok masih datang ke kantor gitu. Jadi tapi itu juga tentunya dalam batas yang wajar, bukan berarti saya mengganggu nanti kesibukan teman-teman di sini. Insya Allah sekali-sekali saya akan datang Pak ke sini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmat atas cerita Kenceng dan banget. kesaksian Ini kenceng banget nih. kami. Semoga bisa menjadi Awas, motivasi ya. bagi kami semuanya untuk semakin menjadi lebih baik. Baiklah, acara selanjutnya kesan dan pesan dari pejabat dan pegawai di lingkungan kedeputian PMK yang akan diwakili oleh Bapak Herman. Silakan Pak Herman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat wabarakatuh. Bapak Deputi Bidang PMK, Bapak Surat. Yang terhormat Pak Rahmat dan Bu Rahmat yang berkenan hadir pada kesempatan siang ini. Rekan-rekan yang terhormat Bu Yayu, Bu Endang, dan Bu Yuli dan Mbak Tici yang jauh-jauh dari Lantai Satu lagi. bisa menyempatkan diri. Dan Bu Maritim ya. Bu Maritim ke laut. Warga Bali Stok Lama. Bu Endang. Bapak Ibu sekalian. Kan ini yang ngumpet nih. Ini sebenarnya unik juga saya di sini, tapi ya seharusnya yang berdiri di sini adalah Pak Teguh, tapi ya saya juga ibaratnya bisa ikut ambil bagian karena kebetulan Bapak Rahmat ini kan dulu ada di dua KSDPan, satu di saya, yang kedua di Pak Teguh. Jadi bisa dikatakan sama saja ya Pak ya. Terus yang pertama-tama saya sampaikan siang ini adalah satu, atas nama rekan-rekan di kedeputian PMK, kami mohon maaf Pak apabila selama kita berkumpul, apalagi saya pribadi dengan Pak Rahmat sudah cukup lama dari 2004, jadi hampir 12 tahun Pak ya, 12 tahun tidak terasa kita lalui sepanjang hari, kecuali Sabtu Minggu ya. Sepanjang hari kita berinteraksi ya Pak Rahmat. Mungkin ada satu dan lain hal pasti kita ada pergeseran, perselisihan. Jadi dengan mohon ikhlas kami mohon maaf Pak, dan teman-teman di sini juga mohon dimaafkan bila kita juga berbuat usil atau sekalinya kepada Pak Rahmat. Itu satu. Yang kedua Pak, Utang-utangnya dimaafkan gitu. seperti yang apa yang disampaikan oleh Bapak Deputi, bahwa Pak Rahmat itu juga pribadi yang luar biasa buat kami, karena tidak sekedar sebagai teman kerja, sebagai teman kerja, tapi juga sebagai teman untuk berbagi cerita. Motornya Pak Herman. Itu kalau Masuk kok. Suruh masuk. itu kalau dilihat pakai kaos seragam ini baru diberi. Jadi Pak Rahmat ini tidak sekedar rekan kerja, tapi rekan berbagi cerita, berbagi penyelesaian masalah, karena kan kita sering dihadapi dengan masalah kita sehari-hari. Nah ini Pak Rahmat itu sering memberi saran-saran, memberi solusi-solusi, dan satu hal yang luar biasa, kedalaman spiritual beliau, kedalaman keagamaan beliau itu luar biasa, sehingga tanpa disadari itu pada saat memberikan solusi-solusi penyelesaian itu sebenarnya didasarkan pada keyakinan, pada Islam, pada kitab suci. Jadi kita itu juga mantap, mendengarnya itu mantap. Terus namanya resep obat itu kan kalau
bukan racikan sendiri tapi racikan yang ahli gitu kan juga insya Allah kan bisa. Itu analoginya. Jadi jujur Pak Rahmat, kita kehilangan karena mulai besok Pak Rahmat akan mengabdi, mungkin pengabdian masyarakat Pak ya, bukan pengabdian kepada negara. Jadi tidak berkantor lagi, dan jujur kita juga kehilangan keseharian yang telah kita lewati sekian belas tahun ini. Jadi ya mudah-mudahan apa yang pernah kita jalin sekian belas tahun itu bisa membekali kita dan juga teman-teman juga yang junior-junior untuk bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Karena pembentukan karakter seseorang itu kan tidak sekejap atau sekilas, tapi merupakan pematangan dari interaksi orang-orang di sekitarnya selama kurun waktu tertentu. Semakin lama itu akan memberikan kesan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang jelek sikapnya, ya otomatis akan ada kemunduran dalam karakter kita. Jadi insya Allah selama ini Pak Rahmat kita bergaul di sini, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat-manfaat yang positif dari Pak Rahmat. Saya pikir saya tidak perlu berpanjang lebar lagi. Sekali lagi Pak Rahmat, kami mohon maaf dari rekan-rekan apabila ada yang kurang pas atau kurang sesuai selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, acara kita akan lanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan dari Bapak Deputi kepada Bapak. Mewakili dari perempuan ada nggak yang mengidolakan Pak Rahmat? Silakan. Kalau ada yang mau menyampaikan pesan-pesan. Kayaknya Wiwit. Oh ya, silakan Mbak Wiwit. Kan waktu itu di Rinda kan? Silakan. Silakan deh. Dia pernah ngomong ke saya mengidolakan. Ya nggak apa-apa, kurang nggak masalah. Ya boleh. Tahun 86 ini. Pak Rahmat berkantor 5 tahun baru lagi. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Memang betul saya pertama bergabung di Sekretariat Kabinet. Saya ditempatkan di Biro Indap bersama Pak Surat dan Pak Herman, Pak Rahmat, Bu Yuli, ada Bu Sri Sugiyarti, ya kami semua waktu itu di basement. Penempatan pertama di basement, pet-petan. Jadi ya memang untuk kebersamaan saya bersama Pak Rahmat sudah cukup lama juga ya Pak Herman, ya sekitar saya 2006, sekitar 10 tahun ya Pak ya. Cuma kebetulan kalau untuk secara struktural belum pernah bersama dalam satu bagian. Waktu itu Pak Rahmat dengan Mbak Kusmul ya Pak, dengan Mbak Ana, jadi Masih single waktu itu. iya. Sekarang triple. Masih segini ya, dia tuh masih segini. Masih kontak Pak, Iya. kalau sekarang mengembang ke samping. Iya. Jadi saat itu ya saya ingat kalau informasi pertama bahwa Pak Rahmat dengan Pak Wahab ya ternyata ada hubungan kakak beradik. Kemudian kalau dalam keseharian ya Pak Rahmat sosok yang ramai ya Pak ya, selalu menyapa. Saya sering lalunya. Menyapa atau menggoda? Kacau. Yang mana nih? Aduh, mohon maaf ya Bu Rahmat ya. Banyak di Palu.
Jadi baru terungkap sekarang ya. Aku istilahnya gini, satu langkah keluar rumah Sudah. sendiri. Iya. Umum. Udah benar. Tapi kalau sudah masuk ke rumah, jangan coba-coba. Iya. Bisa aja ibu ini. Iya, betul betul. Iya, satu langkah. Saya ingin istri saya kayak ibu, Bu. Jangan dibawa ke rumah ya. Kasihan keturunan. Ya silakan Bu Dita. Iya Bu, mohon maaf. Intermezzo ya Bu Ini ya. meriah banget sih ini. Ya, kalau untuk kesan secara pribadi, mungkin secara bekerja Meriah. tidak pernah Pak bekerja aduh. sama langsung. Sini dong. Jadi saya Hadap rasa kanan, gerak. Ini ya kesan yang khusus, tapi untuk secara pribadi, secara